Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isu permasalahan dan kebijakan komoditas pertanian. Sebenarnya komoditas pertanian sangat banyak. Jadi di dalam pemaparan ini saya menggunakan 3 komoditas pertanian, yaitu yang pertama komoditas padi, yang kedua komoditas jagung, dan yang ketiga komoditas ikan air laut. Yang pertama, kita akan membahas komoditas padi di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Padi merupakan salah satu bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, namun pada saat ini produksi padi sangat menurun akibat dari pengalihan fungsi lahan dan keterbatasan air. Hal itu dikemukakan Sukmayanto pada tahun 2009. Permasalahan tersebut terjadi pada Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Dalam permasalahan ini yang terkena imbas dari masalah ini adalah para petani itu sendiri. Mengapa pengalihan fungsi pada lahan itu terjadi? Karena banyaknya lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi pabrik atau tempat hunian, sedangkan ketersediaan air yang terbatas akibat dari kurangnya daerah serapan air. Solusi yang dapat kita ambil adalah dengan pemetaan dan pemantapan ketahanan pangan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang disingkat RPJMN pada tahun 2015 sampai dengan 2019, ditambah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2005 sampai dengan 2025. Jika dibandingkan dengan negara Thailand, produksi padi di Indonesia masih sangat sedikit, sedangkan produksi padi di Thailand sangat melimpah dan mampu mengekspor produksi padinya ke negara lain. Selanjutnya, saya akan membahas komoditas jagung. Komoditas jagung merupakan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Jagung juga merupakan komoditas yang diminta di pasar dunia. Namun demikian, jagung di Indonesia sebagaimana umumnya komoditas pangan lainnya merupakan hasil produksi petani-petani skala kecil. Permasalahan dalam upaya peningkatan produksi jagung yang dikemukakan Suryana dan Sudayanto tahun 1997 dan Hadijah pada tahun 2010 adalah kurangnya areal sawah irigasi teknis dan lahan pertanian lainnya, terutama di Pulau Jawa, dan kurang suburnya lahan pertanian. Permasalahan itu terjadi di Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan sentra produksi jagung di Indonesia. Yang terkena dampak permasalahan ini adalah orang-orang yang memiliki lahan persawahan yang kecil dan minim pendidikan. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena lahan yang digunakan banyak dialihfungsikan dan minimnya pengetahuan tentang pertanian. Solusi yang dapat kita ambil dengan cara pemetaan lahan pertanian milik sendiri dan bantuan dari pemerintah. Kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan agribisnis jagung adalah dukungan dari pemerintah, baik secara ekonomi maupun dalam hal pertanian,
ramah lingkungan, sehingga daya saing jagung semakin memiliki kekuatan di tingkat nasional maupun internasional. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, produksi jagung di Indonesia sangat rendah. Yang terakhir ini saya akan membahas komoditas ikan air laut. Komoditas ikan air laut, Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah lautan 2/3 lebih banyak dibanding wilayah daratan, yakni sebesar 3,25 juta kilometer per kubik lautan dan 2,55 juta kilometer per kubik zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar. Isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah: 1. Pengelolaan perikanan, 2. Penegakan hukum, 3. Pelaku usaha perikanan, dan 4. Banyaknya illegal fishing. Permasalahan itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2017. Permasalahan tersebut berdampak bagi kehidupan para nelayan. Mengapa permasalahan itu terjadi? Karena sarana dan prasarana yang digunakan untuk menegakkan hukum di lautan sangat kurang. Para pengawas belum dilengkapi dengan transportasi dan peralatan yang memadai, sehingga cenderung tidak dapat berbuat banyak walaupun melihat adanya pelanggaran di laut, terutama yang dilakukan oleh kapal asing. Dan dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya lapangan pekerjaan yang diiringi dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara global. Maka negara juga akan mengalami kerugian akibat menurunnya devisa. Solusi yang dapat kita ambil adalah dengan cara menetapkan pertahanan di perbatasan agar tidak ada lagi kapal asing yang masuk ke Indonesia untuk mencuri ikan atau illegal fishing. Kebijakan berkaitan dengan perikanan, pemerintah mengundangkan instrumen hukum berupa undang-undang untuk menjadi dasar bagi segala kegiatan perikanan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan. Jika produksi perikanan di Indonesia dibandingkan dengan negara Cina, hasil produksi Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah sekitar penghasil produksi perikanan. Sedangkan Cina mampu mengekspor hasil perikanannya. Apabila ada salah kata atau ada salah dalam saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.